Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Kirana. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai udara bersih yang ada pada buku tematik kelas 5. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan udara bersih? Jadi, yang dimaksud dengan udara bersih yaitu udara yang murni dan belum tercampur oleh benda-benda asing ataupun zat-zat lain yang merugikan. Adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa menjaga udara bersih itu merupakan kewajiban kita semua? Untuk itu, kita wajib menjaga udara yang bersih tersebut serta memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini ada 6 materi pembelajaran yang akan kita bahas. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu dari materi pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai aspek 5W plus 1H. Untuk itu, di pembelajaran 1 kali ini, adik-adik disediakan bacaan yang nantinya adik-adik disuruh mengidentifikasikan aspek 5W plus 1H tersebut. Untuk itu, disediakan bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan Sebelum mengidentifikasikan aspek 5W plus 1H yang ada dalam cerita Dayu dan Ikan Hias tersebut, adik-adik harus paham apa saja aspek 5W plus 1H tersebut. Jadi, aspek 5W plus 1H tersebut yaitu meliputi 5W. Yang pertama yaitu meliputi what, yang kedua meliputi where, yang ketiga meliputi when, dan yang keempat meliputi why, dan yang terakhir yaitu who, dan 1H yaitu how. Adik-adik membaca mengenai bacaan Dayu dan Ikan Hias dan memahami mengenai aspek 5W plus 1H, adik-adik akan kakak berikan contoh mengenai pertanyaan terkait 5W plus 1H. Yaitu yang pertama, apa nama jenis ikan yang dipelihara Dayu? Dan yang kedua yaitu meliputi aspek 5W plus 1H, contohnya yaitu siapa yang memelihara ikan hias di cerita tersebut. Nah, itu tadi adalah 2 contoh pertanyaan yang terkait dengan aspek 5W plus 1H. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai organ pernafasan pada manusia dan juga pada hewan. Setiap pernafasan yang ada pada hewan itu berbeda dengan sistem pernafasan yang ada pada manusia. Bahkan, sistem pernafasan yang ada pada hewan itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, apakah adik-adik bisa mencontohkan apa saja alat pernafasan pada hewan sesuai dengan jenisnya? Yap, benar sekali. Contohnya yaitu ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian, katak dewasa dan katak muda bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, serangga bernafas menggunakan trakea. Sekarang, apakah adik-adik ada yang tahu apa saja organ yang terdiri dari alat pernafasan manusia? Yap, benar sekali. Jadi, organ pernafasan pada manusia itu terdiri dari 7 organ, yaitu yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Itulah 7 organ pernafasan pada manusia.
Pada pembelajaran kedua kali ini, kita akan belajar atau mendeskripsikan tentang sistem alat pernafasan yang ada pada manusia secara urut. Tahukah adik-adik bagaimana sistem urutan pernafasan yang ada pada manusia? Ya, benar sekali. Urutan yang pertama yaitu hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan satu persatu dari 7 organ pernafasan tersebut. Setelah melewati hidung, udara melewati faring. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Di laring terdapat pita suara yang dapat mengatur suara kita. Dan yang keempat yaitu trakea. Setelah melewati laring tersebut, maka udara akan melewati trakea. Kemudian yang kelima yaitu bronkus. Setelah itu yang keenam yaitu bronkiolus. Dan yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus tersebut terdapat pertukaran O2 atau oksigen dan juga CO2 atau karbon dioksida. Nah, itulah 7 organ pernafasan pada manusia secara urut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Tahukah adik-adik bahwa tangga nada merupakan susunan berjenjang? Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis nada tangga diatonis. Dan jenis nada tangga diatonis ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan juga tangga nada minor. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu apa saja sih ciri-ciri dari lagu bertangga nada diatonis mayor? Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor yaitu ada 3. Yang pertama yaitu lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua yaitu lagunya bersemangat. Dan yang ketiga yaitu lagunya diawali dan diakhiri dengan nada do. Itulah ketiga ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Pada pembelajaran 3, kita akan mengklasifikasi dan juga menyajikan informasi terkait dalam aspek 5W plus 1H. Halo adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita semua harus tahu ya bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang melimpah tercipta apabila kita menjaga kebersihan lingkungan kita dan tumbuhan di sekitar kita itu selalu hijau. Untuk itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dan menjaga agar tanaman di sekitar kita agar tetap hijau dan menciptakan udara yang bersih. Untuk mengklasifikasikan dan menyajikan informasi terkait aspek 5W plus 1H, adik-adik bisa membaca bacaan yang nanti akan disajikan di video ini ya, yaitu mengenai bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Setelah adik-adik selesai membaca bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon, adik-adik semua bisa mencoba menjawab pertanyaan yang terkait aspek 5W plus 1H. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, adik-adik dapat mencoba menjawab peta pertanyaan 5W plus 1H berikut ya. Yang pertama yaitu di mana kegiatan dilakukan, kemudian apa yang dilakukan, kemudian pertanyaan yang ketiga siapa yang melakukan, dan mengapa kita harus menanam pohon. Adik-adik, apakah adik-adik tahu ada salah satu jenis usaha yang paling banyak kita jumpai? Ya, benar sekali, yaitu usaha berjualan. Mulai dari penjual buah-buahan, makanan, barang-barang, hingga para penjual berkendaraan motor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk
kehidupan sehari-hari mereka. Nah, adik-adik, menjalankan sebuah usaha dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu contoh bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, selain itu, apakah adik-adik ada yang bisa memberikan contoh? Apa saja contoh hak dan kewajiban sebagai masyarakat? Ya, benar sekali. Misalnya contohnya yaitu pada saat pemilihan ketua RT dan RW di lingkungan sekitar kalian. Itu merupakan suatu contoh hak sebagai warga masyarakat untuk memilih mana yang berhak untuk menjadi RT ataupun RW. Dan hal tersebut juga merupakan kewajiban masyarakat ya adik-adik untuk ikut serta dalam memilih RT maupun RW. Pada pembelajaran kelima, kita akan belajar mengidentifikasi serta menjelaskan fungsi organ pernafasan dan fungsinya pada manusia. Adik-adik, setiap kita bernafas dan menarik nafas kita, rongga dada kita itu mengembang. Sebaliknya, apabila saat kita menghembuskan nafas kita, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Apakah adik-adik ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jadi, otot utama pernafasan yaitu adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian rongga dada bagian bawah. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi dan menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, maka otot-otot tulang rusuk kita akan mengangkat tulang rusuk kita, sehingga paru-paru kita akan membesar. Sebaliknya, saat kita membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida atau CO2. Adik-adik, pada pembelajaran ke-6 kali ini, kita akan menggali informasi berkaitan dengan teks yang ada pertanyaan apa dan bagaimana. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kakak ada cerita atau bacaan tentang pencemaran asap. Untuk itu, mari kita baca terlebih dahulu cerita tersebut. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara menjadi tercemar oleh asap. Setelah membaca bacaan mengenai pencemaran asap tersebut, bagaimana pendapat adik-adik tentang orang-orang yang masih banyak membakar sampah, khususnya daun-daunan kering yang dibakar secara sembarangan? Ya, benar sekali. Pembakaran sampah tersebut menyebabkan udara menjadi tidak segar dan juga menyebabkan orang-orang menjadi banyak yang batuk dan juga menyebabkan lingkungan semakin tercemar karena asap pembakaran sampah tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, adik-adik, kita harus tahu ya, bahwa menjaga kenyamanan lingkungan adalah merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi, lebih lengkapnya, adapun jenis-jenis tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik yaitu yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah keempat jenis tanggung jawab warga masyarakat yang baik. Nah, itu tadi pembelajaran tentang cara mengelola udara bersih bagi kesehatan tubuh kita. Semoga dapat bermanfaat ya, dan dapat meningkatkan tingkat kepedulian kita terhadap kebersihan udara dan lingkungan di sekitar kita. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.